Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, di mana materi yang saya bahas yang pertama yaitu masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran IPS di sekolah. Dua, metode yang efektif dalam pembelajaran IPS. Dan yang ketiga, dampak pembelajaran IPS yang efektif terhadap kesadaran sosial siswa. Oke, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran IPS di sekolah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari ilmu pengetahuan sosial. Jadi, ilmu pengetahuan sosial merupakan salah satu kurikulum pendidikan yang sangat penting di Indonesia karena mengintegrasikan berbagai macam aspek kehidupan seperti ekonomi, sejarah, sosiologi, dan geografi yang bertujuan untuk membentuk karakter dan kesadaran sosial siswa. Setelah saya memaparkan penjelasannya, adapun masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, kurangnya minat siswa terhadap materi IPS yang dianggap membosankan. Nah, ini merupakan dari dimensi peserta didik. Dengan adanya ketidaktertarikan mereka terhadap pelajaran IPS, maka secara tidak langsung mereka akan mengalami mengalami kurangnya motivasi atau kesiapan dalam pembelajaran, sehingga apapun yang disampaikan oleh pengajar itu tidak akan masuk di pemahaman mereka. Yang kedua itu terlalu sering menggunakan metode seperti metode ceramah, sehingga peserta didik itu tidak aktif dan berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Keseringan menggunakan metode ceramah membuat peserta didik itu kadang-kadang merasa bosan, jenuh, ataupun sering merasa kantuk. Oleh karena itu, kita sebagai pengajar itu harus serba bisa dalam menyampaikan materi, terlebih lagi dalam menggunakan metode pembelajaran, sehingga kita bisa mencairkan suasana pembelajaran tersebut menjadi tidak jenuh atau membosankan. Yang ketiga itu keterbatasan sumber belajar yang menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya langsung saja kita ke materi kedua, yaitu metode pembelajaran yang efektif, di mana ada beberapa metode. Yang pertama itu pembelajaran yang aktif, seperti menggunakan teknik diskusi, menyelidiki, tanya jawab, kerja kelompok, dan proyek untuk melibatkan siswa. Penggunaan metode ini juga bertujuan untuk membantu siswa memahami proses yang lebih mendalam dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis mereka. Penggunaan metode ini juga mampu menumbuhkan metode ini juga bisa melibatkan siswa untuk berinteraksi terhadap siswa lainnya. Yang kedua itu penerapan teknologi. Penggunaan media digital seperti video pembelajaran dan simulasi dalam menyampaikan materi, berinteraksi, dan berkolaborasi. Tujuannya itu untuk menjadikan pembelajaran lebih efektif, interaktif, dan mudah diakses. Yang ketiga itu pembelajaran kontekstual, seperti mengkaitkan materi IPS terhadap kehidupan sehari-hari sehingga mereka mampu memecahkan masalah. Selanjutnya materi yang terakhir adalah dampak pembelajaran IPS yang efektif terhadap kesadaran sosial siswa. Yang pertama itu kesadaran sosial yang tinggi. Siswa menjadi lebih peka terhadap isu-isu yang ada di sekitar mereka dan mampu berpikir kritis terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Yang kedua itu keterampilan berkolaborasi. Dengan menggunakan metode pembelajaran yang aktif, siswa akan mempunyai keterampilan untuk bekerja sama dan berkolaborasi sehingga terbentuk interaksi yang baik. Dan yang ketiga adalah peningkatan prestasi akademik. Siswa yang lebih tertarik atau yang lebih memahami materi tersebut akan cenderung memiliki prestasi yang lebih tinggi.